Selamat sore, Sotihotu semuanya, Namo Buddhaya. Salam jumpa kembali dengan saya, Romo Ali Sasana Putra. Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai pengenalan tentang tanda-tanda pembacaan parita. Sesuai dengan buku yang saya pegang, yaitu Kitab Suci, salah satunya yang disebut dengan Parita. Ini terbitan dari Yayasan Sangga Theravada Indonesia. Oke, saya akan share dulu, kawan. Baik. Setiap pemeluk agama Buddha pasti akan membacakan doa. Nah, doa dalam agama Buddha biasanya kita kenal dengan nama parita atau parita. Kenapa disebut suci? Buku paritanya sih nggak suci. Tapi kenapa disebut suci? Karena di dalamnya tersirat ajaran-ajaran yang bisa membimbing kita mencapai kesucian. Nah, untuk itu kita akan melihat bagaimana caranya memahami ajaran Sang Buddha dengan cara membaca parita. Karena banyak sekali nasihat-nasihat Sang Buddha yang terdapat di dalam parita-parita suci ini. Mari yuk kita lihat satu persatu. Nah, pertama-tama, tentu saja kita sudah tahu kitab suci dalam agama Buddha disebut Tipitaka. Ada yang mengatakan Tripitaka. Lalu apa itu bedanya ya Romo? Ada yang Tipitaka, ada yang Tripitaka. Sebetulnya sih isinya tidak berbeda. Hanya bahasanya saja yang berbeda. Kalau Tipitaka dari bahasa Pali, kalau Tripitaka dari bahasa Sanskerta. Memang kalau kita lihat dari sejarah panjang ya mengenai Tipitaka dan Tripitaka untuk saat ini, Tipitaka adalah kitab suci agama Buddha yang masih lengkap dan terjaga kemurniannya. Untuk Tripitaka nanti ada ceritanya. Ya, silakan bisa juga searching di Google, ada ceritanya dan lain-lain. Ya, hari ini saya mau bahas tentang Tipitaka aja dulu. Nah, jadi kawan-kawan, adik-adik, manfaat membaca parita itu sangat banyak sekali. Kalau kita baca dengan sungguh-sungguh ya, kalau kita baca dengan serius ya. Nih, ada 5, sedikitnya 5. Apa itu? Kalau kita membaca parita dengan baik dan benar, itu bisa memperkuat sada, yaitu keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Lalu yang kedua, setelah kita memiliki keyakinan, efek sampingnya kita mau praktek Dhamma itu sendiri, yaitu dengan memiliki sila yang baik. Lalu berusaha mengembangkan metta. Lalu berusaha mengucapkan kebenaran atau saca. Dan dalam pelafalannya itu terarah, pengucapannya tepat, ya, yang disebut dengan waca. Seperti itu. Nah, ada beberapa tanda baca dalam kita membaca parita. Sesungguhnya ada pertanyaan banyak. Romo, kalau kita baca parita, walaupun kita nggak tahu artinya, nggak tahu tanda bacanya, tapi kita baca dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, ya, dengan hati yang rela gitu ya membacakannya, apakah itu baik? Itu baik. Karena memang dengan perasaan senang, dengan hati yang sungguh-sungguh itu memang baca paritanya baik. Namun, teman-teman, kawan-kawan, adik-adik, ada baiknya sebagai umat Buddha dalam kita membacakan parita, baik sekali kalau kita memperhatikan tanda-tanda baca. Nah, ada beberapa nih tanda baca. Kalau kita ikuti pelan-pelan tanda baca ini, kita akan mendengarkan satu alunan parita yang sangat indah, sangat merdu, ya, seperti itu. Oke. Pertama, ada beberapa tanda baca ya, seperti huruf yang dibaca pendek. Misalnya A, I, U. Contoh ya, mata, kiri, uku. Ini bacanya pendek saja. Apa? Karena tidak ada tanda-tanda apapun di sini.
Nah, berbeda dengan yang kedua, yaitu huruf yang dibaca panjang. Misalnya, A ada garis, dibaca A, I ada garis, dibaca I, U ada garis di atas. U, E dan O memang selalu dibaca panjang, kecuali kalau E dan O ini sebelumnya ada huruf konsonan double, misalnya meta, METTA, ya, itu E harusnya kan panjang, tapi karena ada double T, ya, jadi bacanya meta, ya seperti itu. Tawata, bukannya enggak, tapi tawata, ya. Contoh pembacaan yang panjang, misalnya mata, kiri, kuku, dan O selalu dibaca panjang. Karena A, I, U yang dibaca panjang ini ada garisnya di atas huruf. Lalu kita juga sering menemukan huruf V. V. Nah, ini dalam tanda baca Pali, huruf V, V ya, sorry, V, ini dibaca W. Ya, contohnya ada tulisan Vihara. Ini kalau kita sudah belajar tanda baca Pali Wacana Teks, itu berarti kita bacanya Wihara, walaupun tulisannya Vihara. Satu lagi contoh, misalnya ada tulisan Bhagava. Ya, ini ada V, Bhagava. Ini kita baca dengan Bhagawa. Bhagawa, ada hanya Bhagawa. Dan A-nya ini panjang, Bhagawa. Ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini kita berjumpa juga dengan huruf N, ada tanda cacing atau genteng. Ini dibacanya nye. Ya, contohnya ada tulisan panna, N-nya 2, di atasnya ada tanda genteng atau cacing. Itu kita bacanya panya. Ya. Lalu ada tulisan naya patri pano. Nah, ini ada gentengnya, dibacanya nyaya patri pano. Ya. Nah, huruf T ada titiknya di bawah, huruf N ada titiknya di bawah. Cara membacanya, lidah kita menempel di langit-langit mulut di atas. Ya. Saranang, ya, saranang, sarana, ya, jadi lidahnya kata sarana, ya. Terus supatri, supatri pano, T, T-nya di atas lidahnya, ya. Lalu ada lagi huruf double, itu kita juga harus baca double, jangan dikorupsi. Misalnya, tulisan B-U-D-D-H-A, itu bacanya Buddha. Jadi bukan Buddha, tapi Buddha, ada hanya lagi. Lalu huruf D-H-A-M-M-A, Dhamma, Dhamma, bukan Dhamma, tapi Dhamma. Lalu ada tulisan S-U-T-T-A, bukan Sutta, tapi Sutta, Sutta, karena dia double D, harus terdengar jelas. Dan selanjutnya, ada huruf konsonan yang berbeda, terdengar jelas perbedaannya, ya. Contohnya ya, nih misalnya ada N dan T. N dan T sama-sama huruf konsonan, tapi ini harus dibedakan karena N dengan T adalah dua huruf yang berbeda. Kita bacanya juga berbeda. Contoh yuk kita baca. Bagawantang. Bagawantang. Kedengaran N dan kedengaran T. Bukan bagawantang, tapi bagawantang. Kita berikan kesempatan beberapa detik ya, atau setengah detik. Bagawantang, ya. Tamha, tamha, jadi bukan tama tapi tamha. Wirulho, wirulho, bukan wirulo, ya, seperti itu kawan-kawan. Nah, beberapa tanda baca, nah ini tadi sudah ya. Nah, pembacaan parita, ya, doa dalam agama Buddha itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Ada yang secara Magadha, Sang Yoga, dan Sarabanya. Apa itu dibaca secara Magadha? Itu dibaca datar saja. Tapi dalam setiap baris dia berhenti. Ya. Berhenti. Berhenti. Bacanya datar. Nanti saya akan contohin. Ya.
Lalu Sang Yoga dibaca datar. Sama seperti Magadha, bacanya datar, tapi dia nggak ada berhenti. Nyambung terus. Nah, tentu saja hal ini cocoknya dibacakan untuk bertiga, berempat, berlima, atau sekelompok untuk pembacaan parita secara yoga. Kenapa? Karena untuk mengambil napas. Kalau sendirian nggak sanggup. Berdua nanti bareng-bareng lagi berhenti yang ngambil napasnya ya. Jadi harus ada yang ngambil napas, ada yang lanjut baca, ambil napas, lanjut baca. Jadi bergantian. Nah, selanjutnya ada yang sarabanya. Ini bacanya seperti dialunkan, seperti mengidung atau menembang ya. Tapi itu tanda baca juga tetap harus diperhatikan. Misalnya panjang pendek, mendengung, huruf double, tetap kita perhatikan. Seperti itu ya. Nah, Magadha ya, hampir semua parita, suta, nusati banyak dibacakan secara datar. Secara umum pun biasanya pembacaan parita dibacakan secara Magadha. Kalau secara sarabanya habis waktunya. Ya, karena dialunkan seperti itu. Oke. Baik, nah, saya mau contohin secara Magadha ya. Misalnya kita ambil di buku parita ini, kita ambil satu parita yang gampang saja. Oh iya, teman-teman, adik-adik ya, kawan-kawan, sudah tahu nggak apa bedanya parita, suta, nusati? Nah, kita lihat. Kalau yang disebut nusati, perenungan, ya seperti ini. Buddha nusati. Nusati artinya perenungan. Ya. Dhamma nusati, perenungan terhadap dhamma. Sangga nusati, perenungan terhadap sangga. Lalu yang disebut dengan gata, ini ada belakangnya tulisannya gata. Jadi enggak semua ini disebut parita. Ya, misalnya saca kriya gata. Saca kriya gata ini gata. Ya, seperti puisi. Tapi ini bukan parita. Ya. Nah, lalu lihat halaman 30 ya di buku biru terbitan Yayasan Sangga Theravada Indonesia. Ini ada Manggala Sutta. Sudah jelas ini suta, ini bukan parita. Tapi biasanya kita suka salah sebut ya, misalnya mari kita membacakan parita Manggala Sutta. Sudah ada parita, ada suta. Harusnya mari kita membacakan khotbah tentang Manggala gitu ya, atau mari kita membacakan atau melafalkan Manggala Sutta ya. Nah, sekarang saya mau bacakan Manggala Sutta misalnya ya secara Magadha ya. Nah, misalnya ini latihan saja. Ewame sutang ekang samayang bagawa sawatiyang wiharati cetakwane anat hapin dikasa arame. Nah, jadi dibaca berhenti. Nah, itu Magadha ya. Oke, mudah ya kawan-kawan ya. Oke, selanjutnya Sang Yoga. Ada beberapa parita atau suta yang kita bacakan secara Sang Yoga. Bisa sih sebetulnya ya. Misalnya suta-suta yang panjang. Karena untuk mempersingkat waktu ya, seperti Dhammacakkappavattana Sutta, itu ada di halaman 145. Anatalakkhana Sutta dan lain-lainnya. Manggala Sutta juga bisa saya bacakan secara Sang Yoga. Contohnya seperti apa? Ini mohon maaf kalau napas saya nggak pengapan. Salah ya. Ewame sutang ekang samayang bagawa sawatiyang wiharati cetakwane anna tapin dekasa arame atako. Terus baca. Jadi tidak ada jedahnya. Lanjut terus seperti itu. Iya. Oke, nah selanjutnya ada yang namanya sarabanya, yaitu dibacakan secara nembang atau mengalun, tapi jangan lupa tanda bacanya juga. Seperti Dhammadesana Aradhana, Dewata Aradhana, Parita Aradhana, itu sudah saya contohin
di video-video yang lain. Sebentar ya kawan-kawan, mohon maaf sebentar, 1 menit. Baik, saya lanjutkan kembali. Misalnya ada Dhammacakka Pavattana Sutta ya, karena untuk yang atas sudah ada contohnya di video-video YouTube saya. Selanjutnya yang Dhammacakka Pavattana Sutta halaman 145 saya kasih contoh. Nah ini, yang ini ya saya tunjukin dulu. Nah yang bagian atas nih dananya nih, permulaannya ya. Contohnya, saya bacain ya. Tarang api sambojit wa tathagato patamang yang adesesi Dhammacakkhang anuttarang sammadewa pawattento loke apatiwat yang yatta kata ubo anta pati camacima catus waria sacesu wisudangnya nadasanang desitang dammarajena sama sambo dikit tanang name nawisutang sutang Dhammacakka Pawattanang weya karana patena sangkitan tambana masih. Nah, kira-kira itu contohnya nidana yang Dhammacakka Pavattana Sutta. Kawan-kawan bisa coba di rumah ya, masing. Yuk kita lihat yang nidananya Aditapariyaya Sutta ya, 165. Sama saja ya. Ini tinggal bagaimana cara seringnya kita membaca, nanti akan terbiasa. Seperti itu ya. Nah, saya contoh untuk Aditapariyaya Sutta. Halaman 145 ya. Weneya dhammano paye sabbaso paraming gato amo gawacano buddho abinyaya nusasapo Cinna nuru pato capi damme nak winayang pajang Cinna ki paricariyanang sabboja rahayo kinang yamadit tapapariyayang desawan yanto manoharang tesotaro wimocesi asekaya wimuttiya tatewo paparikaya winyunang sotumicatang duk katalak kanopayang tang sutantang panamase. Ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, kawan-kawan bisa coba yang Owada Patimokkha Dipata halaman 172, Bala Sutta ya, Saranya Dhamma Sutta ya, silakan dicoba seperti itu. Oke, ini ada satu
apa namanya syair ya, syair. Misalnya Pubabagana Makara. Saya akan bacain ya. Berikut dengan pengangkatannya yaitu Handamaya. Ya. Kawan-kawan bisa dengarkan, bisa sama-sama boleh. Yuk kita sama-sama. Ya. Handamayang Buddhassa Bhagavato Pubabagana Makarang Karo Mase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Itu adalah cara pembacaan secara Magadha. Sekarang saya mau coba secara Sangyoga bersambung. Semoga napas saya bisa. Handamayang Buddhassa Bhagavato Pubabagana Makarang Karo Mase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nah, demikian. Saya bacakan secara Magadha dan secara Sarabanya. Semoga bermanfaat buat kita semua ya kawan-kawan. Selamat berlatih, selamat terus membaca Parita. Karena pembacaan Parita sangat bermanfaat buat kita. Terima kasih. Sofi Hotu Namo Buddhaya. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Bye-bye. Thank you.